Mungkin bagi sebagian kita pada sore hari ini datang di dalam tempat ini membawa beban yang cukup berat, membawa doa pergumulan yang belum dijawab oleh Tuhan, belum ya, bukan tidak, belum. Kita serahkan pada Tuhan kapan waktunya, Kairos. Tapi satu yang kita percaya dan kita amini, bahwa ada kuasa di dalam pujian, amin. Maka dari itu, mari kita dengan sepenuh hati kita memuji, menaikkan pujian bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan dalam hatiku. Tercengang-ku dibuat-Mu kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Ku indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti. Sama kita katakan, anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-ku dibuat-Mu Tuhan. Kami terkagum-kagum padamu Tuhan. Segala hatiku
mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berserah, kami percaya pada kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai, sekali lagi katakan, segala puji, segala hormat. Angkat kedua tanganmu. Segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai katakan sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan, katakan sebagai persembahan, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan ya. Kita lebih lagi memuji Tuhan denganmu Tuhan. Yuk tepuk tangan sekolah yuk. Here we go. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hey, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yuk lebih keras lagi yuk. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, amin Tuhan. Kami percaya. Segenap jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hey, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
hanya Kau Tuhan. Yang tengah jangan mau kalah, yang tengah yuk. 1, 2, 3, go. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan sorak tangan tepuk Tuhan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari nyatakan syukur-Mu sore hari ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sama-sama katakan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sama-sama katakan, Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setia-Mu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan
pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, Yesus, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku, katakan segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi, lebih lagi katakan segala pujian. segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kaulah Alfa dan Omega. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu. Katakan Allah yang mulia. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Saya rindu cuma sendiri katakan segala pujian. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Kaulah yang kudus, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian bagimu.
anugerah-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Bebaskan ku, sembuhkan aku, ku percaya mujizat-Mu. Katakan Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun kau tinggalkanku. Katakan ku percaya padamu. Mari lebih lagi katakan, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Lebih lagi katakan, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Saya rindu jemaat sendiri katakan, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, memulihkan setiap kami Tuhan. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Sekali lagi katakan, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Ya melimpah, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami
Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Yes, God. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, puji akan kebesaran Tuhan. Katakan dengan sepenuh suaramu. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Kami memuji. Haleluya. Ajaib Tuhan. Jemaat aja, jemaat. Jemaat Tuhan, nyanyi dengan suaramu yang keras. Tidak ada yang kami puji di dalam dunia ini, hanya Engkau yang kami puji. Engkau besar Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan kami memuji. Kami memuji. Katakan ajaib Engkau Tuhan. Katakan sekali lagi, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya, beri tepuk tangan, elu-elukan Dia. Keajaiban akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk sore yang berbahagia ini, kami bisa ada dalam rumah Tuhan. Kami bisa menikmati hadirat-Mu. Kami bisa memuji Engkau dengan hati kami, keluar dari mulut kami. Karena kami mengalami kebesaran Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman. Berbicaralah dalam setiap
hati dan hidup kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan yang siap mendengar firman sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melanjutkan, ini adalah seri yang terakhir, yaitu bagaimana kita mendapatkan tuntunan daripada Tuhan. Dan ini yang perlu sekali kita miliki dalam kehidupan kita. Dan kita yakin dan percaya Amsal 3 ayat yang ke-6 bagian B mengatakan, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ini merupakan janji Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Dan kita yakin di masa-masa yang sulit dan sukar hari-hari ini, kita butuh tuntunan Tuhan. Kita butuh guidance daripada Tuhan. Kita butuh direction daripada Tuhan. Karena kita tidak bisa hidup sendirian. Dan Tuhan berjanji untuk setiap kehidupan kita, Tuhan akan menuntun keluarga kita, Tuhan akan menuntun bisnis kita, Tuhan akan menuntun pekerjaan kita, Tuhan akan menuntun seluruh aspek kehidupan kita. Kita butuh tuntunan Tuhan. Katakan, aku butuh tuntunan Tuhan. 2, 3. Jangan sok bisa, jangan sok jago, jangan sok punya relasi. Tuntunan Tuhan itu adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam kehidupan kita. Dan untuk supaya Amsal 3 ayat yang ke-6 bagian B menjadi kenyataan dalam kehidupan kita, kita dituntun oleh Tuhan, keluarga kita dituntun oleh Tuhan, bisnis pekerjaan kita dituntun oleh Tuhan. Ada 3 tanggung jawab yang kita harus lakukan. Dan ketika kita melakukan 3 tanggung jawab ini, maka janji Tuhan akan menjadi kenyataan. Tuntunan Tuhan akan menjadi kenyataan dan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, 2 tanggung jawab kita sudah bahas di seri yang kedua, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita sudah melihat apa maksud percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, yaitu bersandar, menyerah total, menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Bersandar sama seperti engkau duduk di kursi masing-masing ketika engkau dengar khotbah pada saat pagi hari ini. Engkau bersandar, engkau yakin kursi yang kau duduki tidak akan mungkin membuat engkau jatuh. Betul apa enggak? Demikian juga percaya itu memiliki arti bukan hanya percaya bahwa Tuhan dahsyat, bukan hanya percaya Tuhan luar biasa, tetapi percaya memiliki arti menyerahkan seluruh kehidupan kita, berserah, bersandar total ke dalam tangan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Apa yang kita prediksi, kita sudah rencanakan, kita sudah plan, tiba-tiba bisa berubah. Dan apa yang tidak kita prediksi, apa yang tidak kita rencanakan, ternyata terjadi. Bukankah itu fenomena yang seringkali kita alami hari-hari ini? Oleh sebab itu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, berserah total, bersandar total, menyerahkan seluruh kehidupan kita. Dengan kata lain, menjadikan Tuhan menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Tuhan adalah Raja di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, tanggung jawabnya tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri akan apa yang menjadi kemampuan kita, pengalaman kita, kebisaan kita. Seringkali kita diperhadapkan sama seperti seorang yang lumpuh yang sudah 38 tahun yang duduk di pinggir kolam Bethesda. Pernah saya bahas beberapa waktu yang lalu. Kita tidak tahu berapa lama orang lumpuh ini duduk di pinggir kolam Bethesda. Yang kita tahu orang ini sudah sakit 38 tahun. 38 tahun dia sakit lumpuh. Bisa jadi sejak dia sakit dia sudah ada di pinggir kolam. Bisa jadi baru 20 tahun dia ada di pinggir kolam. Tetapi yang pasti pada hari itu dia ada di pinggir kolam Bethesda. Dan dia berusaha segala cara untuk menjadi sembuh. Ketika kolam itu bergelombang, dia harus segera untuk masuk ke dalam kolam itu sehingga terjadi mujizat. Tetapi selalu kalah dengan yang lain. Karena dia lumpuh, tidak ada yang menolong dia. Dan waktu itu Yesus datang
dan bertanya kepada dia, maukah kamu sembuh? Ya jelas mau. Buat apa saya ada di sini kalau aku tidak mau sembuh? Lalu Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Mungkin kalau kita jadi orang yang lumpuh 38 tahun itu, kita berpikir dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah berulang kali melakukannya di waktu yang lampau. Ketika kolam ini bergelombang, aku berusaha untuk bangun, tetapi selalu aja gagal. Selalu aja tidak berhasil. Seringkali kita memberikan argumentasi kepada Tuhan ketika kita diminta sama Tuhan untuk melakukan hal yang sama yang pernah kita lakukan di waktu yang lampau. Dan kita tahu itu gagal. Dan kita tahu itu tidak berhasil. Sama seperti murid Yesus. Ketika Tuhan kasih tahu kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalamu. Simon berkata, Tuhan, semalaman kami sudah melakukannya, tapi kami tidak bisa mendapatkan ikan. Bahkan dalam terjemahannya dikatakan 1 ekor kecil pun kami tidak bisa dapat ikan itu pada malam hari itu. Dan Tuhan kasih tahu dan perintahkan kepada Simon, tebarkan jala di siang bolong. Sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita tidak boleh bersandar kepada pengalaman kita sendiri. Tetapi kita harus percaya dan bersandar kepada Tuhan yang luar biasa. Kenapa kita harus percaya dan bersandar? Karena Dia menyediakan jauh lebih baik dari yang kita doakan. Yang ngerti katakan amin. Lalu yang kedua, kenapa kita harus bersandar? Karena Tuhan menyediakan jauh lebih banyak dari yang kita bisa doakan. Lalu yang ketiga, kenapa kita harus bersandar dan percaya? Karena Dia tahu jauh lebih mengerti daripada kita mengerti diri kita sendiri. Oleh sebab itu, 2 tanggung jawab ini yang harus kita lakukan. Nah, sekarang pilihannya begini. Saya teringat dengan satu kata yang hampir sama, tetapi beda. 2 kata yang hampir sama tapi beda maksud saya. Berserah dan menyerah. Saya mau tanya sebelum saya jelaskan. Engkau pilih yang mana? Berserah atau menyerah? Berserah. Bagus. Berserah. Berserah itu adalah keputusan yang engkau ambil. Tetapi kalau menyerah, itu keputusasaan daripada seseorang. Dan Tuhan mau bukan menyerah, tetapi Tuhan mau kita berserah. Coba katakan, berserah bukan menyerah. 2, 3. Katakan pada kiri kananmu, berserah bukan menyerah. 2, 3. Tantangan boleh ada dalam kehidupanmu, permasalahan, pergumulan boleh ada, tetapi Tuhan minta kita tidak boleh menyerah. Kita harus berserah. Ini beda loh, beda. Tuhan mau kita berserah, bukan menyerah. Nah, orang yang berserah itu selalu berpikir bahwa masalah ini akan segera selesai dan cepat berlalu. Tetapi kalau orang yang menyerah adalah orang yang menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, membandingkan keadaan yang sebelumnya. Orang yang berserah itu mengandalkan Tuhan. Tetapi orang yang menyerah selalu menganggap Tuhan itu tidak adil. Kenapa aku harus mengalami ini? Kenapa bukan orang itu yang mengalami ini? Aku sudah melakukan A, B, C, D. Tetapi kenapa ini terjadi dalam kehidupanku? Selalu menganggap Tuhan itu tidak adil. Dan orang yang berserah itu selalu ada ucapan syukur yang keluar dari mulutnya. Ingat, orang yang berserah apapun yang terjadi harus tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tetap baik dalam kehidupannya. Apapun yang terjadi, tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hebat.
Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Namanya saja berserah. Apapun yang terjadi harus ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita. Kita tidak boleh ngomel, kita tidak boleh ngedumel, kita tidak boleh bersungut-sungut. Ucapan syukur harus selalu keluar dari mulut kita. Itu tanda orang berserah. Ngucap syukur. Meskipun doamu belum dijawab oleh Tuhan, engkau tetap berkata, Tuhan, engkau tetap baik. Meskipun masalahmu belum selesai dan muncul masalah yang baru, engkau tetap berkata, Tuhan, engkau baik. Ngucap syukur. Ngucap syukur. Saya cerita di seri yang kedua, di ibadah sore tapi. Saya lupa untuk cerita di pagi hari. Saya sempat share dengan seseorang cerita-cerita tentang pengalaman hidup. Dan ternyata pada waktu share itu dia menyaksikan ibadah online daripada GBI WTC Serpong. Minggu kedua di bulan Februari. Dan pada waktu itu Pak Jarod Wijanarko yang berkhotbah. Sayangnya minggu ketiga seharusnya ada di tempat ini. Tapi karena waktu itu Omikron, kalau Bapak Ibu ingat, saya akhirnya mereschedule jadwal beliau untuk di waktu yang akan datang. Nah, dalam ceritanya, dalam sharingnya, jemaat ini heran. Kenapa ya? Apa yang kurang dari Pak Jarod? Dia sudah memberikan seluruh hidupnya. Tetapi kenapa kok masih ada masalah terjadi? Kalau Bapak Ibu tahu perusahaannya yang besar, IFA, mengalami kebangkrutan. Dan gedung yang tinggi di Serpong itu harus dijual. Sambil dia menangis ketika itu dia berkhotbah, menceritakan tentang kisah hidupnya. Belum lagi waktu itu masih musim Delta. Dia harus merawat istrinya yang juga terpapar dan juga anaknya perempuan yang terpapar. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku boleh kehilangan semuanya, aku boleh kehilangan harta bendaku, tetapi aku tidak mau kehilangan istri dan anak-anakku. Kenapa ya? Seringkali pertanyaan itu timbul dalam kehidupan kita. Kenapa ya? Kita sudah melakukan ABC untuk Tuhan, melakukan semua perintah Tuhan, tetapi kenapa masih diizinkan terjadi dalam kehidupan kita? Dan ini yang dituntut oleh setiap kehidupan kita, oleh Tuhan, untuk kita tetap percaya, berserah, dan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tetap yakin. Memang tidak mudah Bapak Ibu menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Engkau tetap mengucap syukur pada Tuhan. Tetapi ini yang Tuhan mau dari setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap mengucap syukur dan mengatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Itu adalah ciri-ciri orang yang berserah. Jangan menyerah, tetapi berserah. Itu yang dua tanggung jawab itu. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, lalu jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, tanggung jawab yang ketiga yang harus kita lakukan. Ayo kita buka dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 bagian A. Ini tanggung jawab yang ketiga yang harus kita lakukan. Untuk supaya janji Tuhan meluruskan jalan, menunjukkan jalan, menuntun kita menjadi kenyataan. Amsal 3 ayat yang ke-6 bagian A saja. Akuilah dia dalam segala lakumu. Coba mengakui Tuhan di dalam segala laku kita. 2, 3. Mengakui Tuhan di dalam segala laku kita. Ketika saya lihat dalam bahasa Inggris, kalau Bapak Ibu suka belajar, Bapak Ibu perlu download satu software di dalam komputer yang namanya Bibleworks. Nah, di Bibleworks itu berbagai macam terjemahan bahasa Inggris ada di sana. Nah, ada 4 terjemahan dalam bahasa Inggris yang diartikan dalam bahasa Inggris dari kata mengakui. Akuilah dia dalam setiap lakumu. Ada 4. Yang pertama, dalam bahasa Inggris dikatakan acknowledge
Him. Acknowledge Him. Bicara tentang Tuhan mau kita tidak hanya tahu Tuhan, tetapi Tuhan mau kita kenal Tuhan. Tahu, bukan tahu ya. Tahu dengan kenal itu sama atau beda? Beda. Tak kasih contoh. Semua engkau tahu kalau Susan itu istri saya. Betul enggak? Tetapi yang kenal bukan hanya sekedar kenal yang Alkitab omong, tetapi kenal yang dimaksud itu adalah kenal secara intim atau personal. Itu hanya saya. Karena apa? Engkau ketemu Susan seminggu sekali di gereja. Tetapi kalau saya ketemu dia, jumpa dia setiap saat di rumah. Nah, tahu sama kenal itu beda. Dan Tuhan mau engkau bukan hanya tahu Tuhan, tetapi engkau kenal Tuhan. Udah ada kata amin? Nah ini yang harus ada. Kenal. Beda. Nah, dalam bahasa aslinya kenal, mengenal itu ginosko. Dan pertama kali dipakai di dalam Kejadian pasal yang keempat. Yang bercerita tentang, mohon maaf saya harus pakai kata ini, hubungan intim antara Adam dan Hawa, suami dan istri. Dengan kata lain, mengenal ginosko itu bicara tidak ada jarak, no distance, sangat dekat, face to face, tidak ada yang ditutupi, semuanya dibukakan, semuanya disingkapkan. Itu arti kata mengenal. Dan Tuhan mau engkau tidak hanya tahu Tuhan, engkau tahu Tuhan hebat, engkau tahu Tuhan luar biasa, engkau tahu Tuhan baik, engkau tahu Tuhan membuat mujizat, tetapi engkau kenal Tuhan, mengenal Tuhan, ginosko, dekat, intim, personal. Dan itu harus ada dalam kehidupan kita, mengenal Tuhan secara intim atau dekat. Dan level pengenalan yang baru ini yang harus ada di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, engkau bukan hanya datang beribadah di hari Minggu, nyembah Tuhan, muji Tuhan, engkau berkata Tuhan baik, bukan hanya di gereja, tetapi engkau harus membangunnya setiap hari di rumahmu masing-masing. Yang ngerti katakan amin. Karena kalau hanya tahu, engkau bisa tinggal ketik aja di Google, engkau cari artikel tentang Tuhan, itu semua pasti ada. Engkau bisa dapatkan banyak hal, artikel kalau engkau lihat dan cari di Google. Tetapi yang Tuhan mau bukan hanya tahu Tuhan, tetapi engkau harus kenal Tuhan. Nah, kalau engkau kenal Tuhan, ini loh yang Tuhan mau. Ini yang akan terjadi. Kalau engkau kenal Tuhan, maka imanmu itu tidak akan tergoncangkan. Meskipun dunia sedang tergoncang. Paham maksud saya? Tak kasih contoh. Waktu SD, saya itu disekolahkan sama papi sama mami itu di SD 5 Penganjuran, Brawijaya. Depannya Resto Deli itu loh. Ketika kelas 5, saya diizinkan naik sepeda, pancal. Nah, ketika pulang, selalu ada aja orang yang malak saya. Tahu arti kata malak kan? Majek, mintain duit. Nah, terus terang pada waktu itu saya takut. Lalu saya cerita sama papi, Pi, aku kalau setiap kali pulang sekolah itu selalu dipalak sama
Ada orang gak tahu dari kampung mana selalu malah aku mintain duit kepada aku. Lalu papi saya bilang, kamu gak usah takut. Udah. Dan itu membuat saya takut terus terang naik sepeda. Udah, kamu gak usah takut. Besok kamu berangkat ke sekolah, papi awasin dari jauh. Papi awasin dari jauh. Kamu gak usah takut. Santai aja kamu naik sepeda ke sekolah. Dan memang benar. Esok harinya saya naik sepeda. Saya tahu papi saya pasti akan menjagain saya, ngeliatin saya. Saya dipastikan aman. Akhirnya dengan santai. Ya herannya ya. Orang itu tidak lagi malak saya lagi. Saya tidak tahu hilangnya kemana. Apa mungkin tahu saya dijagain papi saya. Kenapa saya kok yakin? Karena saya tahu bahwa papi saya bertanggung jawab. Papi saya care sama saya. Papi saya peduli sama saya. Saya tidak perlu takut. Saya yakin ketika saya jalan naik sepeda ke sekolah. Saya yakin saya dijagain sama papi saya. Saya kenal sama papi saya. Dia orangnya tinggi besar. Orang tidak akan berani sama dia. Engkau kenal apa enggak sama Bapak Gembalamu almarhum? Tahu enggak? Tinggi besar kan? Saya yakin tidak ada orang yang berani sama dia. Saya tidak takut. Saya berani tetap naik sepeda. Nah demikian juga kita kepada Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan takut. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan, Dia Allah yang perkasa, yang ngerti katakan amin. Dia adalah Allah yang hebat, yang ngerti katakan amin. Dia maha kuasa, dia peduli sama kehidupan kita. Bahkan dalam hal yang kecil sekalipun, hal yang simple sekalipun dalam kehidupan kita, dia itu selalu peduli dalam kehidupan kita. Pengalaman baru minggu lalu. Waktu saya jaga mami di Surabaya. Ada Cik Valen sama suaminya nyambang. Cerita. Akhirnya dia sebutkan satu nama makanan. Oh enak loh ini, aku punya langganan. Udah deh besok kamu tak carikan, tak belikan. Dah, tak siapkan nasi juga. Nah, singkat cerita, ternyata langganannya yang biasa dia beli itu tutup, akhirnya cari langganan yang lain, cari penjual yang lain, yang tentunya tidak seenak daripada langganannya dia. Ya akhirnya oke lah, untuk mengobati rasa kangen terhadap makanan tersebut. Nah minggu lalu, saya kan tahu dia akan datang. Saya ini mau WA hari Jumat, titip dong Cik. Aku lagi kepingin makanan itu, tapi kok sungkan. Mau WA itu sungkan. Beneran. Hari Sabtu saya tahu dia berangkat jam 9, jam 10 pagi. Pagi saya mau WA. Sungkan lagi. Enggak usah deh, enggak usah. Ngapain WA, enggak usah deh. Nanti aja kalau aku ke Surabaya, aku akan cari sendiri. Dalam perjalanan menuju ke Banyuwangi dia cerita. Lemuel, kamu sama Koko dibawain makanan itu. Saya kaget. Hah? Serius Cik? Iya. Kamu sama Koko dibawain makanan itu. Ya ampun Cik, aku padahal mau WA loh sama Cici. Tolong bawain makanan itu. Tapi kok ya sungkan ya aku mau WA. Ternyata hal yang kecil, masalah makanan. Tuhan itu tahu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Tuhan itu tahu setiap pergumulanmu. Tuhan itu tahu setiap kebutuhanmu. Tuhan itu mengenal setiap apa yang kau butuhkan dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu kalau engkau mengenal kepada Tuhan secara intim, percayalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Dia akan membuat perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Hal yang sepele, hal yang kecil, Tuhan perhatikan. Terus saya bilang, Cik, hal yang kecil aja Tuhan perhatikan ya.
Iya, Tuhan itu sayang sama kamu. Dan saya mau katakan pada setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan itu sayang sama engkau. Coba tunjukkan kepada dirimu, Tuhan sayang aku. Coba katakan pada rekanmu, Tuhan sayang kamu. Ayo tandanya sarange. Engkau yakin dan percaya engkau disayang Tuhan? Engkau yakin dan percaya engkau dicintai oleh Tuhan? Percayalah dalam hal yang kecil, hal yang sepele, hal yang simple, Tuhan itu peduli. Mau WA saya sungkan, saya tidak mau WA. Saya pikir sudah nanti ke Surabaya saya akan cari sendiri. Ternyata ya itulah Tuhan kita. Itulah Tuhan kita. Kita harus kenal Dia. Bukan hanya tahu, tapi kita kenal Dia. Itu arti kata yang pertama. Akui Dia dalam segala lakumu. Mengenal Tuhan. Lalu yang kedua, dalam bahasa Inggris dikatakan akui Dia dalam segala lakumu. Akui Dia. Dalam bahasa Inggris yang kedua dikatakan put God first. Taruh Tuhan di posisi yang utama dalam setiap area kehidupan kita. Taruh Tuhan di posisi yang utama. Ada satu tokoh, Eric Liddell. Dia seorang olahragawan, dia seorang atlet profesional. Dia ini taat banget sama Tuhan. Dia atlet lari. Dan pada waktu Olimpiade di Paris 1924, dia diminta oleh negaranya untuk mengikuti lomba lari tersebut. Tetapi pada hari Minggu, tahu Bapak Ibu apa yang dia lakukan? Dia tidak mau. Dia tidak mau. Wah, semua orang mencela dia, semua orang menghakimi dia, semua orang menyalahkan dia. Bodoh kamu. Dia tetap tidak mau. Kenapa kamu tidak mau? Karena ini Minggu, aku harus pergi ke gereja. Saya tanya, kalau Tuhan engkau perlakukan seperti itu, kira-kira Tuhan pernah tidak berhutang kepada engkau? Pernah tidak? Ketika dia memutuskan, no, Olimpiade lo ini, no, this is Sunday. Akhirnya dia melewatkan, dia ikut lomba lari yang lain 200 meter sama 400 meter. Bukan keahliannya dia ahlinya di 100 meter. Akhirnya dia ikut lomba yang 200 sama 400 meter. Bapak Ibu tahu? Sesuatu yang ajaib, yang tidak disangka oleh orang. Dia mendapatkan medali emas. Tuhan tidak pernah berhutang ketika engkau mendahulukan Tuhan di dalam setiap area kehidupanmu. Yang ngerti katakan amin. Engkau mendahulukan Tuhan lebih daripada hobimu. Engkau mendahulukan Tuhan lebih dari pekerjaanmu. Engkau mendahulukan Tuhan lebih daripada semuanya. Tuhan tidak pernah berhutang. Saya tahu Bapak Ibu, saya tahu. Hari-hari ini fenomena gereja online, gereja metaverse lagi booming. Ketika jemaat ditanya, kok enggak pernah kelihatan di gereja? Oh iya, aku ikut online. Apalagi sekarang metaverse, Bapak Ibu tahu, ada beberapa gereja di Jakarta sudah melakukannya. Pak Wiryo baru minggu depan. Dan metaverse itu harus pakai kacamata. Apa sih namanya kacamatanya itu, saya lupa. Ya itulah ya. Itu harganya 5 juta sampai 6 juta rupiah. Untuk mengikuti ibadah metaverse. Tapi keren itu seperti
fisik ini. Engkau bisa ketemu sama temanmu, engkau bisa nyapa. Ya seperti fisik ini, 3 dimensi metaverse. Ya bersyukur dengan teknologi yang begitu luar biasa. Bisa online, bisa metaverse. Tetapi saya mau kasih tahu begini. Ada sebuah pencerahan yang saya lihat di sosial media. Dan ini yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu. Kita tidak boleh lupa dengan ibadah secara fisik. Karena apa? Karena kita diciptakan oleh Tuhan adalah makhluk sosial. Kita butuh sentuhan fisik. Maksudnya begini. Kalau engkau datang ke gereja, engkau pasti ketemu temanmu. Engkau pasti sapa. Hai, shalom. Engkau pasti ngobrol. Bagaimana kabarmu? Luar biasa. Bagaimana kerjaanmu? Oh dahsyat. Engkau bisa cerita. Nah, kehangatan inilah yang kita tidak bisa dapatkan ketika engkau online ataupun metaverse. Betul atau betul? Betul. Engkau bisa saling nyapa, engkau bisa saling tegur. Sebelum COVID, kenapa depan itu kita buat lobby? Dengan tujuan pulang gereja, jangan keburu pulang. Engkau bisa ngobrol sama temanmu, engkau bisa tanyain kabarnya, engkau bisa saling menyapa, saling bercengkrama. Dan itulah tujuannya. Dan Ibrani 10 ayat yang ke-25 memberikan pesan kepada kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Bapak Ibu, dahulukan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Yakin dan percayalah, Tuhan tidak pernah berhutang untuk itu semua. Lalu yang ketiga, akuilah dia. Dalam bahasa Inggris dikatakan listen to his voice. Dengarkan suaranya. Tuhan itu bisa bicara melalui mimpi. Tuhan itu bisa bicara melalui suara hati. Tuhan itu juga bisa bicara melalui peristiwa yang terjadi. Tuhan itu bisa bicara. Ketika peristiwa itu terjadi dalam kehidupanmu, Tuhan lagi sedang bicara. Apa yang menjadi pesan Tuhan, dan engkau harus dapatkan apa yang harus engkau benahi, apa yang engkau harus perbaiki, apa yang engkau harus upgrade, apa yang engkau harus tingkatkan dan naikkan. Setiap peristiwa, saya yakin dan percaya tidak ada satupun yang kebetulan. Semua itu dalam rencana Tuhan. Dan sampai hari ini pun Tuhan masih bicara melalui firman yang kau dengar setiap minggu. Apa yang menjadi pesan Tuhan? Listen to his voice. Dengarkan suaranya. Yang terakhir, yang keempat. Akui Tuhan. Itu dalam bahasa Inggris dikatakan seek his will. Cari kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita punya tanggung jawab 3 ini engkau lakukan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan yang ketiga, mengakui Tuhan dalam setiap lakumu. Maka akibatnya Tuhan akan meluruskan jalanmu. Terimalah berkat Tuhan pada malam hari ini. Diberkati pada waktu engkau masuk. Diberkatilah pada waktu engkau pulang. Pulanglah dengan damai dan sejahtera daripada Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sejak malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan akan memagari engkau dengan anugerahnya dan perisainya. Yang percaya terima berkat ini, sama-sama katakan